Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, tidak lupa Ibu mengingatkan juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dengan mematuhi 5M. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Ya, betul. Kemarin kita sudah belajar mengenai teks laporan. Selanjutnya kita belajar juga tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan kemarin kita juga sudah menambah wawasan mengenai kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari penerapan sila pertama dan sila kedua dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga akan mengenal karya seni patung. Nah, untuk menambah keberkahan pembelajaran hari ini, kita tentu harus dimulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keberkahan ilmunya ya. Amin. Nah, untuk itu simak video Ibu baik-baik, catat hal-hal yang merasa Ananda penting di buku catatan, serta ikuti penugasannya ya. Selamat belajar. Nah, di sini tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Nah, di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Nah, namun di antaranya banyak juga yang dijadikan sebagai obat. Nah, letak geografis Asia Tenggara yang cukup subur ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam berbagai jenis tumbuhan ya. Otomatis yang bisa dimakan, yang bisa dikonsumsi, dan yang bisa dijadikan sebagai obat. Nah, di sini ada cerita tentang di hari libur katanya ya, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkunjung ke rumah Edo. Nah, mereka berencana membuat minuman jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman yang sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni ketika sampai di rumah ternyata Edo dalam keadaan sakit. Edo berbaring di tempat tidur. Nah, mereka sepakat mereka akan membuat minuman jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Nah, Edo sangat senang persahabatan mereka walaupun berbeda latar belakang, tapi tidak membuat perbedaan tersebut menjadi penghalang di persahabatan mereka ya. Nah, mereka memiliki latar belakang yang berbeda tuh, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo yang begitu peduli ketika Edo jatuh sakit ya? Coba silahkan tuliskan di kolom komen boleh ya, Ibu ingin mengetahui apakah sikap tersebut sangat terpuji atau bagaimana menurut Ananda semuanya ya. Nah, sikap teman-teman Edo tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ya. Nah, pahami sila kelima Pancasila. Coba, walaupun sudah lama kita tidak upacara, tentu mengetahui sila kelima Pancasila itu menjadi harus ya bagi kita. Coba kita ulangi ya, sekalian kita mengingat apabila ada Ananda yang lupa. Nah, Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini tahukah kamu bahwa setiap silanya itu memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita bahas dulu dari sila yang pertama. Sila yang pertama itu apa sih? Ya betul, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yakni takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, tentu kita harus bertakwa. Bertakwa itu artinya kita mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, selanjutnya ada toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. Kita harus bertoleransi. Di Indonesia kan berbagai jenis agama ya yang diakui oleh negara. Nah, kita sebagai umat yang beragama tentu harus tetap menghormati terhadap kepercayaan yang orang lain pilih ya. Nah, dan yang ketiga ada kerukunan antar umat beragama. Nah, karena memang agamanya kita yang sangat beragam, tentu kerukunan tetap harus kita jaga ya. Walaupun berbeda, sikap rukun itu harus tetap kita pegang teguh ya. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Ya, kita akan membahas sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sila kedua ini terdapat nilai-nilai yang pertama seperti persamaan derajat. Nah, kita kan sebagai manusia tidak ada yang namanya derajat yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang kedua ada menghargai hak asasi manusia. Ya, yang ketiga ada solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat ada perdamaian. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pada Pancasila. Nah, di sini coba Ananda perhatikan, Ibu mempunyai 8 gambar. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, nah, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, gambar yang kelima, gambar yang keenam, gambar ketujuh, dan gambar kedelapan. Ya, nah dari kedelapan gambar tersebut, coba Ananda amati dari sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar. Apakah masuk dalam kategori atau sesuai dengan nilai-nilai sila pertama pada Pancasila atau sesuai dengan sila kedua pada Pancasila? Ananda silahkan kelompokkan gambar-gambar tersebut pada tabel seperti berikut. Gambar 1, contohnya, kira-kira gambar 1 tersebut masuk pada nilai-nilai sila pertama atau sila kedua? Nah, silahkan Ananda tulis ya dan kelompokkan. Paham tugasnya? Ya, bagus, betul. Nah, sekarang manfaat tanaman katanya bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Ya, kan tanaman tidak hanya daun, bunga, dan buahnya, tetapi kayunya juga sangat bermanfaat. Nah, banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Ya, nah kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, bukan dari kayu, yakni dari tanah liat dan lilin malam ya. Nah, patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, kita perhatikan yuk patung-patung Nusantara yang Ibu tampilkan.
Ya, ada 3 gambar patung Nusantara kerajinan ini dari Tanah Liat, berasal dari daerah Kasongan ya. Nah, gimana pendapat kalian tentang patung-patung tersebut? Ya, tentu sangat bagus bukan? Dan kira-kira apa saja sih keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung seperti gambar tersebut? Ya, dan yang terakhir, menurut kalian nih bagaimana kira-kira cara membuat patung? Nah, kita akan pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, setelah kalian mengamati patung Nusantara, nah sekarang kalian akan membuat patung dari tanah liat. Nah, proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat yakni dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Ya, ingat-ingat ya, tekniknya itu ada 2, yakni cetak tekan dan ukir. Nah, untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Ya, jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Nah, tanah liat yang terlalu lembek juga nantinya ketika dicetak pada cetakan gips akan sulit diangkat ya dari cetakan dan sulit diukir. Nah, untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Nah, tapi ketika tidak ada tanah liat, kamu juga bisa menggunakan lilin atau plastisin yang bisa kita buat sendiri di rumah. Nah, kita bersama-sama akan mengetahui bahan-bahan apa saja dan bagaimana sih cara membuat lilin malam dari bahan-bahan yang ada di rumah ya. Nah, bahan-bahannya bisa dilihat ya. 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Dan cara membuatnya ya simak. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Dan yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Nah, dan yang keempat dan yang terakhir nih, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata ya. Nah, kalau sudah sudah jadi adonannya, kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam tersebut ya. Biasakanlah tanganmu untuk membuat desain yang kamu harapkan. Ya, jadi bebas. Kalian sukanya bikin robot. Nah, boleh nih patungnya dibuat seperti robot atau seperti patung Nusantara tadi ya. Nah, kalian sudah pandai kan membuat adonan, terus berlatih ya agar semakin terampil dalam membuat model patung. Nah, sangat mengasyikkan pembelajaran hari ini ya. Kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Selain itu, kita juga sudah mengetahui bagaimana sih cara membuat patung ya, dari bahan-bahannya, teknik dan cara pembuatan bahan dari lilin malam tadi ya. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah dan membuat berbagai model patung yang kalian inginkan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini selesai, tapi Ibu ingin bertanya. Dan kalian silahkan jawab di kolom komen ya. Coba sebutkan sikap apa lagi sih yang termasuk atau sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan yang belum tersebut oleh Ibu tadi ya. Silahkan tuliskan di kolom komen.
Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.